An Saubana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is saili wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Rawahu Abu Dawud. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir orang-orang atau musuh-musuh kalian memperebutkan kalian umat Islam, layaknya orang-orang yang rakus memperebutkan makanan pada satu nampan. Ada seorang yang bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih pada air bah. Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh kalian dan akan memasukkan ke dalam hati kalian al-wahn. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-wahn itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 111 nomor 4297. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana cara menghindari penyakit wahn? Lah itu sudah jelas, no. Wahn itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Bagaimana cara menghindar dari penyakit wahn? Ya jangan cinta dunia berlebihan. Kalau kita cinta dunia berlebihan, otomatis akan mengidap penyakit wahn. Kalau sudah cinta dunia berlebihan, otomatis dia akan benci yang namanya kematian, tidak mau menerima kenyataan bahwa sebagai makhluk yang bernyawa satu saat nanti pasti akan mati. Namun itu tidak lantas menyadarkan dirinya karena terlalu cinta dunia, pengennya urip terus, pengennya hidup terus, terbuai dengan kehidupan dunia ini, sehingga tidak mau kalau satu saat nanti terputus kesenangan dunianya dengan kematian, maka benci dengan kematian, maka akan berusaha sekuat tenaga ben urip terus. Nah, makanya bagaimana cara menghindar dari penyakit wahn? Yang utama dan pertama harus dengan ilmu, pengetahuan dulu. Ya, pahami betul apa hakikat kehidupan dunia itu. Pahami. Kemudian setelah memahami, ya, direnungkan, diresapkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan hakikat dunia dengan segala kesenangannya. Salah satunya Al-Hadid 20. Nah, coba dibaca itu, Ustaz. Jadi dengan ilmu, ya. Di brosur ada. Ya, di brosur ya. Halaman pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ayat ini sudah sangat tegas, ya. Maka kita baca ayat ini yang menjelaskan terkait dengan kehidupan dunia, hakikat dunia, hendaknya dengan mata hati kita membacanya. Ya, mendengarnya juga dengan mata hati. Jangan hanya membaca dengan mata di kepala, jangan hanya mendengar dengan
pendengaran yang ada di telinga, tetapi dengan mata hati. Dengan mata hati kita mendengar, membaca ayat-ayat Allah dengan mata hati, niscaya akan bisa mengambil ibrah, pelajaran yang sangat-sangat berharga, agar kita tidak terjerumus. Nah, coba diperhatikan maknanya atau artinya dengan sungguh-sungguh, diresapi, direnungkan. Di sini Allah jelaskan, i'lamu, berarti harus dengan ilmu untuk mengetahui hakikat dunia itu. Monggo Ustaz. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Ya dah. Kehidupan dunia ini permainan dan sesuatu yang melalaikan. La'ibun, permainan. Yang namanya permainan memang orang yang bermain itu akan larut dalam permainan itu, mengikuti permainan yang sedang dimainkan. Dia akan larut, akan seneng. Yang namanya permainan itu berarti menyenangkan hati. Nah, itu contoh dunia. Dunia ini memang menyenangkan hati. Tetapi ketahuilah, yang namanya permainan, satu saat permainan itu akan berakhir. Satu saat dunia ini pun juga akan berakhir, baik dengan hancurnya dunia alias kiamat, atau dengan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Itu akan berakhir kehidupan dunia kita. Dan lahwun, sendaguro, sesuatu yang melalaikan. Kalau kita terlarut-larut dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan lalai terhadap Allah. Karena segala hal yang ada di dunia ini memang menyenangkan hati. Orang yang senang hatinya itu biasanya akan lalai terhadap sesuatu yang lebih penting. Mengingat Allah itu lebih penting daripada mengingat dunia. Bukan berarti mengingat dunia tidak boleh, namun ada yang lebih penting, yaitu mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah, dia akan menjalani kehidupan dunianya dengan penuh ketundukan kepada Allah, sehingga akan lurus dunianya. Bagaimana cara menjalani hidup di dunia ini? Dia akan manut dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Tidak sakarepe dhewe menjalani kehidupan dunia. Nek sakarepe dhewe berarti itu terlalai. Nah, dunia itu isinya itu, melenakan, melalaikan. Terus Perhiasan dan bermegah-megahan antar kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Nah, itu isi dunia bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa. Dunia ini hanya untuk ajang api-apian, hiasan. Orang itu berusaha untuk, orang itu terhadap hiasan banyak yang tertarik dengan segala sesuatu yang indah, mobil indah, rumah indah. Itu hampir semua manusia tertarik. Bisnis indah, lancar, bisnis sukses, itu tertarik. Jadi dunia ini hanya laksana perhiasan saja. Dan manusia umumnya tertarik dengan perhiasan. Entah perhiasan itu dalam bentuk materi atau yang lainnya. Kalau materi bisa, uang itu indah gitu. Mobil itu indah, perhiasan itu. Rumah yang bagus itu juga perhiasan. Banyak manusia yang berebut untuk mendapatkan perhiasan itu, sehingga dengan segala cara ditempuh. Yang penting mendapatkan perhiasan yang dia inginkan. Di samping itu, dunia ini bagi orang yang beriman hanya untuk ajang pamer, wa tafakhurum bainakum. Ajang pamer, berbangga, pamer pangkat, pamer kedudukan, pamer harta kekayaan. Ya.
Kemudian wataka surun fil amwal wal aulad, pamer harta juga, pamer kesuksesan anak-anak. Oh, anakku sukses, diterima di fakultas ini, universitas ini, ternama. Pamer. Lah putrane jenengan ditampa ten pundi? Ten swasta. Oh, mesti kuwi apa, kalau dulu apa? Ujian masuk itu namanya apa dulu? Kalau sekarang apa? Kuliah untuk ujian apa namanya itu? Seleksi di perguruan tinggi sekarang namanya apa? SNMPTN. Nah, sulit itu. Yang dulu apa? Yang dulu saja. Sipan Maru. Nah, Sipan Maru. Kalau sekarang SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. SNMPTN. Nah, itu berubah-ubah terus namanya ya. Aku mesti ra lolos seleksi timbange ra kuliah di sekolah ke neng sak-sake sing penting perguruan tinggi. Nah, kalau anak saya karena pinter, karena ini masuk di universitas negeri ternama, ini kuliah di luar negeri, berbangga kesuksesan anak. Anak saya dokter, anak saya insinyur, anak saya ini, anak saya itu, ini, itu. Yang namanya dokter, insinyur, ataupun apalah, pebisnis, ataupun apa lagi ya, profesi-profesi dunia itu pilihan. Itu pilihan, boleh dipilih, boleh tidak. Yang namanya profesi dunia itu pilihan, boleh milih, boleh tidak. Milih tidak dosa, tidak milih juga tidak dosa. Itu pilihan. Namun yang namanya keimanan dan ketakwaan pada Allah itu satu keharusan. Kalau kita sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidup, mau tidak mau harus ikuti nizam Islam asilmu secara kafah. Sehingga tidak ada pilihan. Yang diberi pilihan itu ya, faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur, itu manusia mau iman artinya menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, silahkan. Mau tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, silahkan. Namun kalau sudah menentukan Islam sebagai jalan hidup, ada aturan yang harus dijalankan, yaitu udkhulu fis-silmi kafah, itu aturannya. Bagi yang belum masuk Islam tidak terkena aturan ini, tidak terkena keharusan ini, diberi kebebasan oleh Allah. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Namun bagi orang yang sudah ngaku Islam, maka terkena aturan udkhulu fis-silmi kafah. Itu konsekuensi dari pernyataan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Jangan larut terhadap kehidupan dunia. Jangan ikut-ikutan pamer-pameran kesuksesan anak. Jangan ikut-ikutan, wah anak saya diterima bekerja sebagai ini, komisaris ini, direktur ini, pimpinan perusahaan ini. Jangan malu. Yang satu, anak saya petani, itu jangan malu, harus dengan bangga. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah anugerahi anak saya sekarang meneruskan saya bertani. Alhamdulillah, harus bangga, jangan malu. Alhamdulillah anak saya karyawan pabrik, bisa mencari nafkah secara halal dan thayyib. Jangan malu. Karena Nabi ngendika, innallah la yanzuru ila amwalikum au ila suwarikum wa amwalikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat wujud fisikmu dan tidak akan melihat harta kekayaanmu. Wujud fisik itu Allah tidak akan lihat pekerjaanmu, salah satunya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pejabat, mau jadi direktur, mau jadi pedagang sukses, atau kamu mau jadi karyawan, mau buruh, mau petani, Allah tidak lihat itu semua. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan dinilai dari
mulianya pekerjaan seseorang atau tidak mulianya pekerjaan seseorang dalam kacamata manusia. Bukan itu penilaian Allah. Meskipun pekerjaannya menurut manusia mulia, tetapi tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, larut dalam kehidupan dunia, maka di hadapan Allah dia hina dina, tidak mulia. Sekalipun orang pekerjaannya menurut manusia itu rendah, namun dia penuh keimanan, tetap mencari nafkah dengan cara-cara yang halal dan thayyib, iman dan takwa kepada Allah, meski dipandang rendah, hina oleh manusia, namun ternyata di hadapan Allah dia mulia. Orang yang dipandang mulia oleh manusia karena pekerjaannya tadi, kalau tidak ada iman dan takwa kepada Allah, boleh di hadapan manusia mulia, namun di hadapan Allah rendah, hina dan dina. Maka jangan malu. Pekerjaan apa? Alhamdulillah saya petani, anak saya meneruskan. Pekerjaannya apa? Alhamdulillah saya buruh, halal, anak saya meneruskan. Jangan malu. Maka jangan sampai larut pamer-pameran harta, pamer-pameran kesuksesan anak. Tertipu nanti kita. Orang yang larut memamerkan hartanya, memamerkan kesuksesan anaknya, pelan, lambat, namun pasti dia akan larut dalam kehidupan dunia, terjerumus oleh tipu daya kehidupan dunia. Ketahuilah dunia itu hanya seperti air hujan, kama sali ghais. Ghais beda dengan mator. Kalau ghais itu hujan yang membawa berkah, hujan yang di situ ada rahmat dari Allah, sehingga tanam-tanaman bisa subur. Itu ghaisun. Kalau mator itu biasanya digunakan oleh Al-Quran menunjuk pada hujan yang membawa bencana. Itu mator. Sebagian besar di Al-Quran ketika menyebut mator itu hujan yang mengandung bencana. Wa amtorna matoro dan seterusnya, dihujani batu. Allah tidak sebut tatkala menghujani satu kaum dengan batu sebagai azab, dengan ghais, enggak, tapi dengan mator. Lah di ayat ini seperti ghais. Ghais hujan yang membawa berkah, membawa rahmat, sehingga hujan itu mampu dan bisa menumbuh suburkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, sehingga ajabal kuffar nabatuhu, mengagumkan para petani. Maka pertanian yang terkena ghais tadi akan panen raya, dan para petani senang melihat itu. Tanamannya terkena ghais, maka sedikit-sedikit tumbuh kembangnya dengan penuh kesuburan. Petani senang melihat itu, karena itu tanda tanamannya subur dan akan panen raya. Lah, kehidupan dunia seperti itu. Kalau kita ikuti, kita kejar, itu memang tampak menyenangkan. Kita tampak menyenangkan menjalani kehidupan dunia ini, tampak sekali menyenangkan. Karena dunia ini isinya seneng tok. Dunia ini kalau kita larut dalam kehidupannya, ini pokoknya yang tampak itu menyenangkan. Nah, kita ini ibarat petani. Kehidupan dunia ini ibarat ghais yang menumbuhkan tanam-tanaman tadi. Lah, isi dunia itu ibaratnya tanaman yang disuburkan oleh ghais tadi. Nah, kita ibarat petani, melihat isi dunia itu seneng gitu. Melihat keindahan dunia yang laksana permainan, sendaguro, perhiasan, ajang pamer,
pamer kebanggaan, pamer jabatan, pamer harta, pamer kesuksesan anak, itu semuanya tampak menyenangkan. Nah, isi dunia ini laksana tanam-tanaman. Lah kita manusia yang menjalani itu laksana petani, sehingga senang melihat isi dunia. Para petani tadi melihat tanam-tanaman yang subur itu senang. Namun ingat, tanam-tanaman yang pernah subur panen raya summa yahiju, dia akan kering. Seiring dengan berjalannya waktu, tinggal menunggu waktu, dia akan kering. Tidak terus subur dan panen terus, tidak. Dia akan kering. Fatarohu musfarroh, kemudian tanaman itu akan menjadi kuning. Summa yakunu hutoma, tanaman itu akan menjadi hancur. Jadi ada proses. Kita senang dengan isi dunia, kemudian isi dunia tadi ya, dia akan mengering isi dunia tadi. Dengan jabatan kita akan selesai ya, orang akan tidak mungkin akan menjabat terus, dia akan selesai. Pekerjaan dia juga akan pensiun. Kalau sekarang bekerja dia dapat sertifikasi, tunjangan ini, itu seneng. Kalau sudah pensiun hilang semua itu tunjangan. Gajinya saja berkurang. Itu akan mengering. Mobil, punya mobil seneng. Anyar-anyare itu seneng, diisik-isik terus. Di jalan diserempet bronjong, marah-marah. Ini harganya mahal, wah nggak karuan caci maki yang keluar. Kalau mobilnya tidak mau kena serempet, jenengan beli jalan sendiri, dipakai sendiri. Karena jalan ini yang menggunakan orang banyak. Jadi semua ya sudah hati-hati. Namun saking padatnya jalan terkadang kena serempet. Terkadang kita kurang hati-hati, nyerempet bu dan lain sebagainya. Wes ora rasa gelo. Mobil nyerempet bu, nyerempet pager karena kurang hati-hatinya kita, ya wajar. Yang penting jiwa selamat. Perkara fisik mobil wes ora rasa digeloni. Karena yang namanya mobil atau apapun itu yang kita gunakan akan usang gitu loh. Akan usang. Jadi kesenangan itu akan mengering. Mobil yang awalnya kinyis-kinyis, dia akan lecet-lecet, akan kering. Kemudian dia akan menguning kalau tanaman tadi. Kalau kita kesenangan dunia, lama-lama jabatan sudah tidak jabat, pekerjaan akan pensiun, usia, kesehatan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Fungsi-fungsi organ tubuh kita akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Ketika remaja penglihatan masih tajam, pendengaran masih tajam, lesan masih lantang berbicara, masih jelas. Seiring bertambahnya usia, mata sudah tidak jelas lagi melihat. Menguning itu fatarohu musfarroh. Telinga tidak jelas lagi mendengar. Lesan tidak jelas lagi berbicara, sudah kami sol-solen. Dulu yang rambutnya hitam mengkilap, menarik luar biasa. Sekarang seiring bertambahnya usia banyak yang meninggalkan dunia hitam. Rambutnya sudah bercahaya, gemerlap dengan warna perak, warna putih. Itu menurun, menguning. Dan nanti kalau tanaman sesudah menguning, summa yakunu hutama, akan hancur tanpa bekas. Lah kita juga begitu, akan mati sudah. Mati, sehingga dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Kalau saat ini saking cintanya kita kepada dunia sehingga menganggap dunia ini selamanya, dunia ini nyata, akhirat hanya cerita. Lah nanti kalau sudah menguning, sudah hancur, kita sudah mati, maka akan
terbalik kita menemukan fakta bahwa akhirat itu fakta nyata dan selama-lamanya, sehingga dunia tinggal cerita. Tinggal cerita. Dan ketahuilah, orang yang larut dengan kehidupan dunia atau yang menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan petunjuk Allah, masing-masing akan mendapat balasan dari Allah. Orang yang larut dengan kesenangan dunia, wa fil akhirati adzabun syadid, sudah disiapkan oleh Allah siksaan yang keras. Itu orang yang larut dengan kesenangan dunia sehingga melupakan Allah. Tapi orang yang menjalani kehidupan dunia ini dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya, disediakan oleh Allah ampunan dari Allah dan keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat itu ditutup, tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Karena ini kesenangan menipu, maka siapapun orangnya kalau larut dengan kehidupan dunia pasti tertipu. Dia cinta dunia berlebihan sehingga benci dengan yang namanya kematian. Pengennya hidup terus, dia akan tertipu, satu saat dia akan mati. Oh ternyata aku ya mati, sehingga tertipu. Sekuat apapun mempertahankan kesenangan atau kehidupan dunianya, pasti dia akan selesai kehidupan dunianya dengan kematiannya, atau dia ditinggalkan dunia. Maksudnya ditinggalkan dunia, bisa jadi harta yang dimiliki habis, bisa jadi mobil yang dimiliki lenyap, rumah yang dimiliki katut banjir atau terbakar. Dia ditinggalkan oleh dunia. Sekuat apapun mempertahankan dunianya, dia pasti akan lepas dari dunia itu, baik dengan kematian, berarti dia meninggalkan dunia, atau dia ditinggalkan dunianya. Bisnis ternyata gagal, bangkrut. Awalnya sukses di atas, tiba-tiba mablek jatuh. Ditinggalkan oleh dunia. Semua itu kehidupan yang menipu. Maka jangan larut dengan tipu daya dunia. Fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan terbuai, jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang menipu ini. Jangan lengah, jangan tertipu dengan setan yang pandai menipumu dari jalan Allah. Untuk kita cinta dunia itu bisikan dari setan. Boleh kita cinta dunia, namun yang tidak boleh itu terlalu mencintai dunia. Kalau terlalu mencintai dunia, maka akan tertipu. Begitu nanti kita mati atau dunia yang kita punya lenyap, kita akan tertipu. Oh tiba, belum lagi kita mati, kita akan menemukan fakta. Oh ternyata kehidupan akhirat itu nyata dan selama-lamanya. Boleh cinta kepada dunia, yang tidak boleh terlalu mencintai dunia. Orang yang terlalu mencintai dunia, bisa dipastikan dia melupakan akhiratnya. Dunia berada dalam hatinya, akhirat berada dalam genggaman tangannya. Untuk akhirat nek mung eling tok. Namun kalau untuk di dunia akan dia usahakan sekuat tenaga dengan segenap potensi yang ada untuk mengejar dunia. Padahal perintah Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu dengan segenap potensi yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan kita panca indera, Allah berikan kita daya pikir, Allah berikan kita akal sehat, Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, tenaga, fisik. Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kemampuan untuk mendekat kepada Allah. Allah berikan kita rezeki agar dengan rezeki itu kita lebih mendekat lagi kepada Allah.
Semua potensi yang Allah berikan pada kita, gunakan semuanya. Penglihatanmu, pendengaranmu, lesanmu, daya pikirmu, kesehatanmu, waktu longgarmu, atau waktu sempitmu, kesehatanmu, sakitmu, semua gunakan untuk mengejar akhiratmu. Namun ingat, sebelum sampai akhirat, kamu harus menjalani kehidupan dunia. Akhirat itu kamu kejar ketika di dunia ini. Jadi untuk sampai akhirat harus melalui dunia dulu. Maka walatan sanasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kita ibadah butuh makan biar kuat ibadah. Kita sholat butuh kekuatan fisik biar kita kuat untuk menunaikan sholat. Fisik ditunjang dengan makan minum yang sehat dan thayyib. Maka jangan lupakan. Jadi kebutuhan dunia ini jangan kita lupakan, tujuannya hanya untuk menunjang agar kita mampu mengerjakan, meraih kehidupan akhirat kita. Makan, nah, itu urusan dunia, itu kita gunakan untuk menunjang agar secara fisik kita sehat dan kuat, sehingga beribadah kepada Allah dalam hal ini sholat misalkan kita mampu. Maka jangan terjerumus walatan sanasibaka minad dunya. Jangan terjerumus. Hanya jangan kamu lupakan duniamu, sudah. Tujuan untuk kita jangan melupakan dunia ini, ngerti ya, paham bahwa sebelum ke akhirat kamu harus dunia dulu. Akhirat ini diraih melalui dunia. Artinya untuk beribadah itu butuh dunia. Makan untuk kekuatan, kesehatan. Kesehatan, kekuatan agar kita khusyuk, lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah. Nah, maka jangan terbolak-balik. Dengan begitu, dunia hanya dalam genggaman tangan, siap untuk dilepaskan atau terlepas kapan saja. Akhirat ada di dalam hati yang terdalam, sehingga kapanpun tidak akan pernah terlepas. Kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun tidak akan pernah terlepas. Kalau dunia dalam hati, akhirat dalam genggaman tangan, terjangkiti penyakit wahan. Kata Nabi, wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahna. Allah akan tancapkan, tanamkan dalam hatimu penyakit wahan. Wahan hubbud dunya, cinta dunia. Bukan berarti kita tidak boleh cinta dunia, boleh. Namun jangan terlalu berlebihan mencintai dunia sehingga terkena penyakit wahan. Ya, maka pahami hakikat kehidupan dunia dengan baik. Tentu dengan ilmu. Bisa dengan membaca, mendengarkan kajian-kajian tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, dan lain sebagainya, untuk kemudian bukan hanya sebatas dijadikan pengetahuan, namun diambil ibrah pelajarannya dan diamalkan, diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi?